Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas kuliah saya dengan mata kuliah yaitu Bioteknologi Restorasi Lahan Tambang. Adapun judul dari tugas saya yaitu bioremediasi merkuri menggunakan bakteri indigeneus dari limbah penambangan emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi, yang dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Andi Aulia Magfira dengan stambuk F1E1 17018. Baik, di sini yang menjadi pokok pembahasan saya terdiri dari 4. Yang pertama yaitu penambangan emas, yang kedua limbah merkuri, yang ketiga bakteri indigeneus, yang keempat yaitu mekanisme bioremediasi terhadap merkuri. Baik, langsung saja yang menjadi pembahasan pertama saya yaitu adalah pertambangan emas. Sebelum kita masuk ke dalam kata penambangan emas, perlu diketahui bahwa penambangan dengan pertambangan memiliki arti yang berbeda. Pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Sedangkan penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan. Penambangan emas adalah proses dan teknik yang digunakan dalam pengambilan emas dari tanah. Proses pengolahan emas melalui 3 tahap, yaitu penggalian batuan, pengolahan, dan pembuangan limbah. Emas diambil dari daratan yang tinggi, lalu digali sedalam mungkin untuk mendapatkan emasnya, menurut Gani dan kawan-kawan 2017. Pertambangan emas merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi masyarakat di mana para penambang memperoleh penghasilan yang cukup dari aktivitas tersebut. Pertambangan merupakan salah satu tempat mata pencarian masyarakat sekitar. Emas merupakan salah satu logam berharga yang kebutuhannya semakin meningkat. Baik, selanjutnya yaitu limbah merkuri. Pertambangan emas menghasilkan limbah yang mengandung senyawa toksik atau logam berat jenis merkuri. Merkuri yang terdapat pada pertambangan emas berasal dari proses pemisahan biji emas dari tanah, menurut Gani dan kawan-kawan 2017. Merkuri adalah salah satu jenis polutan yang bersifat toksik dan merupakan unsur yang sangat beracun bagi semua makhluk hidup. Merkuri terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu elemen merkuri atau Hg0, yang kedua yaitu ion merkuri atau Hg2+, yang terakhir yaitu merkuri organik kompleks. Bahaya lain merkuri yaitu menyebabkan keracunan sistem saraf dan gangguan pernafasan pada manusia, menurut Suryani 2011. Proses pemungutan emas secara amalgamasi seringkali menimbulkan pencemaran lingkungan akibat dari pembuangan limbah yang masih mengandung merkuri. Masyarakat sekitar cenderung menggunakan merkuri pada saat proses amalgamasi karena pemisahan emas terjadi dengan cepat, tapi menimbulkan dampak yang negatif baik lingkungan maupun makhluk hidup. Adapun logam merkuri merupakan salah satu jenis trace element yang mempunyai sifat cair pada temperatur ruang dengan spesifik gravity dan daya hantar listrik yang tinggi. Merkuri dapat masuk ke dalam air dan mengendap ke dalam tanah, kemudian masuk ke rantai makanan makhluk hidup. Baik, selanjutnya yaitu mikroba yang hidup di limbah penambangan emas. Mikroba yang hidup pada limbah penambangan biasanya disebut dengan bakteri indigeneus. Bakteri indigeneus adalah bakteri pengurai serat yang manfaatnya dapat digunakan sebagai pendukung di bidang mikrobiologi. Bakteri indigeneus merupakan bakteri yang terdapat dalam limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai agen bioremediator untuk limbah penambangan. Menurut jurnal Lutfi dan kawan-kawan 2017, bakteri indigeneus yang terdapat pada limbah penambangan emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi yaitu adalah Morganella morgani. Morganella morgani merupakan bakteri gram negatif. Dimaksudkan di sini gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga akan berwarna merah bila diamati dengan menggunakan mikroskop.
Yang kedua yaitu bersifat anaerob fakultatif. Anaerob fakultatif maksudnya di sini adalah bakteri dapat hidup dengan baik pada kondisi dengan adanya oksigen atau tanpa adanya oksigen. Yang selanjutnya yaitu Morganella morgani bersifat oksidasi negatif. Morganella morgani di sini memiliki bentuk sel batang lurus sekitar 0,6 sampai 0,7 mm dengan diameter 1 sampai 2 mm. Morganella morgani bergerak dengan cara flagella peritrichous. Adapun di sini karakteristik dari bakteri indigenous Morganella morgani, yang pertama dia itu bakteri ini termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Maksud dari famili ini adalah berbentuk batang dan terdiri atas bakteri non patogen yang ditemukan di tubuh dan lingkungan. Masa inkubasi dari bakteri ini adalah sekitar 24 jam dengan suhu optimal yaitu 22 sampai 35 derajat Celcius. Bakteri ini bersifat motil dengan flagella dan beberapa strain tidak dapat flagella pada suhu di atas 30 derajat Celcius. Motil di sini maksudnya adalah bergerak. Bakteri motil ditandai dengan adanya bakteri di sekitar tusukan OC. Bakteri ini hidup pada sekitaran pH 7,5 sampai 8,3. Bakteri ini bersifat patogen bagi manusia, menyebabkan infeksi bagi manusia menurut Lutfi dan kawan-kawan 2018. Baik, selanjutnya yaitu kurva pertumbuhan mikroba. Di sini kurva pertumbuhan mikroba terbagi menjadi 4, yaitu fase lag, fase log atau eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Adapun fase lag atau penyesuaian adalah fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Hal ini ditentukan oleh komposisi media, suhu, pH, jumlah sel, dan sifat fisiologis. Adapun fase log atau eksponensial, pada fase ini ditandai dengan periode pertumbuhan yang dibilang cepat. Setiap sel membelah menjadi 2. Derajat pertumbuhannya dipengaruhi oleh kadar nutrisi dalam media, suhu inkubasi, pH, dan aerasi. Fase yang ketiga yaitu fase stasioner. Pada fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan bakteri sama dengan kematian, sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap. Setelah fase stasioner dilanjutkan dengan fase kematian. Fase kematian atau death terjadi ketika laju kematian lebih tinggi dari laju pertumbuhan. Beberapa faktor yang mempengaruhi suhu kelembapan cahaya, zat kimia, dan nutrisi. Adapun penambahan nutrisi pada media pada jurnal ini yaitu dengan cara ex situ. Media yang dibutuhkan yaitu media LB, agar, glukosa, sukrosa, pepton, NaCl, dan HgCl. Bakteri atau isolat murni ditumbuhkan pada media LB dan diinkubasi selama 24 jam menurut Lutfi dan kawan-kawan 2018. Baik, selanjutnya yaitu gambar metabolisme merkuri oleh bakteri. Metabolisme merkuri oleh bakteri terbagi menjadi 2. Yang pertama itu reduksi secara enzimatis. Reduksi secara enzimatis ini terbagi menjadi 3 tahap. Lalu yang kedua yaitu pengendapan dari ion Hg2+ menjadi Hg0. Pada metabolisme yang kedua ini terbagi menjadi 5 tahapan. Baik, selanjutnya penjelasan dari gambar sebelumnya yaitu adalah yang ini. Yang pertama itu untuk reduksi secara enzimatis kan terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu bakteri gen resisten merkuri mempunyai gen operon untuk mekanisme resisten terhadap merkuri. Gen operon terdiri dari 3 gen, MER, gen transport merkur atau MER, MERP, dan MERG. Tahap kedua yaitu gen yang menyandi enzim merkuri reduktase atau MERA, dan gen yang menyandi enzim organomerkurilase atau MERP. Tahap yang terakhir yaitu proses resisten bakteri terhadap merkuri ion Hg2+ melalui reaksi ikatan ligan dan reaksi enzimatis yang dapat mereduksi Hg2+ menjadi Hg0 volatil,
sehingga Hg2+ tidak akan meracuni sel bakteri, menurut Suryani 2011. Penjelasan selanjutnya yaitu untuk mekanisme bioremediasi terhadap merkuri dengan cara pengendapan dari ion Hg2+ menjadi ion Hg0. Tahapan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Hg2+ yang masuk periplasma terikat ke pasangan residu sistem MER. Yang kedua yaitu selanjutnya MER mentransfer Hg2+ ke residu sistem MER atau merge. Tahap ketiga yaitu akhirnya ion Hg menyeberang membran sitoplasma melalui proses reaksi pertukaran ligan menuju sisi aktif flavin disulfid oksidoreduktase merkuri reduktase atau MERA. Tahap keempat yaitu merkuri reduktase MERA mengkatalis reduksi Hg2+ menjadi Hg0 volatil dan sedikit reaktif. Tahap terakhir atau tahap kelima yaitu akhirnya Hg0 berdifusi di lingkungan sel untuk selanjutnya dikeluarkan dari sel. Baik, selanjutnya yaitu manfaat bioremediasi limbah merkuri oleh bakteri indigeneus. Manfaatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dapat mereduksi logam berat yang bersifat toksik Hg2+ menjadi non-toksik Hg0. Maksudnya di sini adalah dari beracun menjadi tidak beracun. Contohnya adalah logam toksik seperti merkuri. Manfaat yang kedua adalah dapat meminimumkan mobilitas ion toksik lainnya di lingkungan seperti Hg2+. Maksud dari ini adalah merubah Hg2+ menjadi Hg0. Hg2+ sangat berbahaya bagi lingkungan maupun makhluk hidup, sedangkan Hg0 sudah melalui remediasi sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan, menurut Suryani 2011. Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan. Referensi yang saya gunakan terdiri dari 4, yaitu Gani dan kawan-kawan 2017, Lutfi dan kawan-kawan 2018, Nasir dan kawan-kawan 2012, dan Suryani 2011. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.